Mbak Yayu Basuki sekarang. Selamat malam Mbak Yayu. Halo, selamat Halo malam Mbak Pak. Yayu. Selamat malam. Wah, ini dia nih petenis kebanggaan Selamat kita. malam, Ya. Ya. Masih Selamat main tenis malam. nggak Mbak sekarang Mbak? Atau udah sidang-sidang aja di parlemen Mbak sekarang? Enggak, sesekali aja. Saya udah nggak di parlemen. Oh udah nggak di parlemen. Oh berarti bisa lebih banyak lagi Udah main nggak di tenis sekarang Mbak parlemen. kalau gitu ya. Ya, Oke. lebih ada waktu, tapi sejak pandemi hanya beberapa kali aja. Iya, Mbak Yayu, ini banyak yang sebenarnya belum tahu juga bahwa part hidupnya Wimar selain aktivis politik, selain talk show host gitu ya, juru bicara presiden, provokator tadi kalau kata Bang Dede ya, tukang jebakan Batman gitu ya. Dan konsisten. Iya, dia juga ternyata agak serius, nggak tahu agak serius apa serius banget ya ngurusin tenis, dan salah satu objek yang diurusinya katanya dulu Mbak Yayu Basuki. Mbak Yayu gimana kenangan dan juga memori Mbak Yayu ke Wimar? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya terus terang aja ini saya agak emosi juga. Saya sangat kehilangan sosok seorang WW ya. Karena saya ngelihat sosok WW ini adalah tidak hanya cerdas tapi brilian. Jadi saya pas kemarin dengar saya juga terus terang aja saya kaget. Kita terus terang aja negara ini kehilangan seorang sosok yang luar biasa, saya bilang membumi, dan yang bisa masuk dari semuanya, semua khalayak. Karena saya bilang Pak WW ini membuat sesuatu yang impossible menjadi possible, ibaratnya gitu kan gitu. Nah dulu pertama saya ketemu, terus terang aja memang persisnya kalau nggak 94, 95 itu awal-awal Pak WW itu pengen nonton Wimbledon. Nah di situ itu kalau nggak salah WW ini lagi kan tahu kan namanya bukan seorang Wimar Witular kalau dia mengatakan saya nggak bisa kan gitu. Jadi apapun harus bisa walaupun dengan ngantri. Tahu namanya event sebesar Grand Slam kayak Wimbledon itu orang itu yang mau nonton itu selalu queuing dan dia seharian ngantri dari pagi sampai ada yang nginep segala macam di gardennya ya di jalan di pinggir jalan. Nah, beliaunya ini hari sebelumnya itu queuing itu ngantri gitu kan. Terus kebetulan ketemu saya sama suami saya. Lalu kita ngobrol, saya bilang loh Pak WW saya bisa iniin tiket. Akhirnya saya lah berikan tiket gitu kan. Tapi tetap aja. Kalau nggak salah waktu itu sama Arya ya. Jadi tiket ini kalau nggak salah nggak apa-apa biar dipakai Arya gitu kan. Nah, lalu tetap aja seorang WW tetap saya pengen tahu benar-benar karena namanya Wimbledon ini dibilang salah satu Grand Slam tertua yang sangat benar-benar unik gitu loh. Jadi kita nonton pun harus betul-betul rela ngantri ya sekian panjangnya seperti itu dan bahkan orang sampai berhari-hari. Nah itu seorang WW awalnya di Wimbledon saya memang nggak banyak ngobrol pada saat di Wimbledon ketemu karena saya memang masih aktif jadi saya lebih fokus untuk menghadapi eventnya. Pulang dari Wimbledon kan saya dengar Pak WW ini jadi ketua BTN Badan Tim Nasional di tenis waktu itu era kepemimpinan Pak Sarwono. Nah inilah seorang WW awal betul-betul yang enaknya nih kan seorang WW ini sharingnya enak, diskusi enak. Jadi apa aja tuh bisa dibuat ada aja bahan gitu. Jadi ngobrol mau berjam-jam tuh nggak akan ada habisnya. Dan selalu tuh ada ide baru, ada apa semuanya segala sesuatunya masuk bisa shoot in gitu. Nah, pada saat pegang BTN salah satu pengalaman yang luar biasa adalah kita waktu itu mau berangkat ke New Zealand. Jadi saya dan tim kita berangkat ke New Zealand. Saya memang mengorbankan beberapa event di profesional yang saya mestinya ke Miami, tapi ini demi Indonesia kita berangkat ke New Zealand, tim Fed Cup kita untuk zona Asia. Luar biasanya, ini WW ikut karena dia pengen tahu kan seperti apa, bagaimana prosesnya dan udah pasti pengen lihat juga mungkin sampai dengan euforianya kan gitu. Nah waktu itu saya nggak akan lupa.
tim WW ini udah pasti kalau ada WW, ada Mas Agus Pambagio, lalu Oh ada no. satu kalau nggak salah Mas Santo ya, saya Iya, agak Santo lupa. Mas Dewatmoko. Santo, iya betul. Ada satu lagi Mbak Hani. Nah, Hani Hashim. ini udah kalau udah ngurusin tentang BTN, ini udah pasti klik. Nah ini kita berangkat semuanya ke New Zealand, ke Wellington, tanding, dan ada satu waktu itu ada adegan yang sedikit unik, sedikit lucu sebetulnya. Saya dengar karena saya lagi di dalam lapangan, saya lagi bertanding betul-betul fight untuk Indonesia, untuk ujung tanduk nih menang kalahnya, kita di final lawan Chinese Taipei. Nah ini ada salah satu pers waktu itu, orang dari pers, almarhum juga Benny Mailili, kan beliaunya kan naik turun gelisah juga gitu. Terus saya dengar ceritanya tuh, dibilang udah Pak Benny udah di atas aja, gak usah deket-deket sini, karena deket-deket kayaknya bikin sial. Jadi ini ada aja joke yang membuat sesuatu tuh hidup. Tahu, bayangin saya lagi tense, semuanya satu tuh lagi tense, karena terus terang aja lawan Chinese Taipei it's very tough one. Jadi kalau mohon maaf kalau saya kalah, ibaratnya ya udah habis kita kan gitu. Dan saya ketemu rival saya yang waktu itu sampai rubber set, dan betul-betul di ujung set ketiga itu bener-bener nggak tenang itu yang namanya Pak Benny Mailili, naik turun udah di atas aja, gak usah turun-turun, ntar bikin sial kan gitu. Itu salah satu, begitu selesai saya kayak ngakak juga, saya denger kayak gitu. Sampai begitu tense-nya juga, seorang WW bisa tense tapi jadinya lucu gitu karena diceritain itu ya. Jadi betul-betul terbawa juga suasana. Itu kan kita bicara nasionalisme, bicara keterpanggilan kita kan main buat Indonesia gitu. Nah itu salah satu cerita sedikit lucu waktu itu di situ bareng-bareng. Lalu pulang dari begitu kita juara di zona Asia, pulang dari Wellington, nanya juga mau nggak kita jalan naik mobil. Jadi pulang itu dari Wellington ke Auckland, kita ramai-ramai satu tim, kita naik mobil. Karena di tengah perjalanan nanti berhenti semalam nginep gitu, ada di hotel gitu. Jadi intinya untuk juga ingin merilis supaya kita juga tense-nya hilang, kita juga relax. Jadi betul-betul tapi sepertinya itu juga WW juga merasa tense juga. Bayangin seorang WW yang nggak pernah terjun di olahraga ya. Kan saya mengenal seorang WW dulu ya di politik, di dunia lain lah ya. Tiba-tiba masuk di olahraga, ngikutin ini, luar biasa. Tapi saya terus terang aja salutnya di situ. Dia ngikut dan betul-betul ingin belajar, ingin mengetahui olahraga tenis ini seperti apa euforianya, ya bagaimana perjuangan mereka sebagai atletnya gitu. Itu waktu kita perjalanan di New Zealand. Lalu dalam perjalanan juga setelah kembali kan selalu banyak ngobrol karena dia tuh interest, jadi selalu pengen menggali. Jadi apa sih kira-kira kalau jadi seorang atlet itu kebutuhannya apa aja? Nah, saya cerita supaya atlet itu tenang, mereka bisa latihan dengan tenang, kebutuhannya paling mereka penuhin saja, mereka katakanlah mereka tinggal latihan, taunya latihan, terima ada bulanan uang saku, lalu sambil try out kan gitu, sambil bertanding. Akhirnya everything is possible buat seorang WW. Jadi nothing is impossible. Cobalah dipenuhin, carilah sponsor, semuanya dipenuhin gitu loh. Jadi betul-betul yang terus terang aja saya merasa saya sampai agak terbata-bata karena seorang WW yang mungkin knowledge tentang olahraganya tidak besar, tapi karena ingin menggali akhirnya menjadikan semuanya jadi easy gitu. Jadi segala sesuatunya tuh dibuat mudah gitu dengan seorang WW. Sampai dengan terakhir saya pun juga dibantu untuk mendirikan Yoyo Basuki Management. Itu juga untuk membantu saya karena terus terang aja di akhir itu kan saya tidak ada sponsor. Jadi untuk membantu supaya saya ini bisa lebih fokus tanding, udah taunya saya tanding, jadi didiriin lah Yoyo Basuki Management itu. Jadi kenang-kenangan terus terang aja memang kalau ngobrol soal WW itu
nggak ada habisnya karena saya melihatnya itu dia tidak hanya enak diajak teman bicara, sharing, diskusi, sampai dengan mungkin bisa saya katakan menjadi mentor saya. Saya kan Iya. tidak hanya di olahraga saya harus tahu. Jadi faktor-faktor lain juga dan Ya. sangat humoris. Jadi nggak pernah tegang kita dibuatnya gitu loh. Itulah figur seorang Pak Oke. WW. Jadi luar biasa. Saya kemarin kaget. Saya cuman bisa upload foto saya dengan WW. Terakhir itu kalau nggak salah di acara Wimar Show atau Perspektif itu ya kalau nggak salah. Itu karena waktu itu saya sampai infoin ke WW bahwa saya terjun di politik nih. Kaget juga dia sebetulnya. Masih politik kan gitu. Jadi di situ juga akhirnya ngobrol. Jadi santai tapi rileks tapi sangat berkualitas gitu. Baik. Dan tidak kehilangan keweweannya nih Mbak ya, dari Mbak Yayu kenal dulu sampai Mbak Yayu terakhir Aduh, kenal sama WW ya. saya terus terang aja Oke. karena kalau mau panggil Pak Wimar kayak simple kayaknya gimana? Udah WW aja. Iya. Dikit-dikit jadi udah Bisa WW dilempar. aja kan gitu. Iya, kita Jadi bisa dilempar sendal jepit kalau ada panggil Pak ininya. Wimar terus. Nah. Itulah luar biasanya Iya. beliau. Jadi terus terang aja Oke. kita semuanya sangat kehilangan. Selamat jalan Pak Wimar. Nanti kita semua akan bertemu semua di sana dan semoga Al-Fatihah buat beliau. Ya, Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih Mbak Yayu. The legend of Indonesian tennis. Iya. Sisi lain Wimar Witular, Iya. Gokil emang. penggila Dan tenis. ya penggila tenis dan cerita Mbak Yayu. Iya. Jadi Mbak Yayunya yang masuk politik. Jadi ya, Wimar Itulah ketua lucunya badan itu. tim nasional ya. Ketua badan tim nasional itu kan bukan jabatan Iya. ece-ece dalam ngurus olahraga. Bukan supporter atau bukan bawa bola gitu. Ri, ini badan tim nasional itu jadi serius. Thank you Mbak Yayu testimoninya. Bener kata Andi, sisi lain Wimar yang melengkapi puzzle besar ya. Tapi konsisten. Luar biasa, kewewean. betul. Iya, konsisten semuanya ceritanya tuh ketemu benang merahnya dia. Humoris, Konsisten, menyenangkan. humoris, ya kan? Dan jago manajemen tadi Mbak Ayu tinggal tenang Iya, aja. iya, Gue tinggal inspiratif. latihan, tinggal ngebuk-gebuk bola, urusan uang saku, makan udah diberesin sama Wewe. Nah, Optimis gitu Betul. satu lagi kan. Betul. Oke, nothing thank is you, Mbak Yayu. impossible buat seorang WW. nothing Thank impossible. you, Oke. terima kasih. Thank you Mbak Yayu, Mbak bye-bye. Yayu sehat-sehat Mbak. Siapa lagi Selanjutnya nih? gimana nih? Oh Mandi, siapa lagi nih kita nih? Berikutnya ini orang yang sangat dekat juga dengan Wimar, terutama pada periode ketika beliau menjadi juru bicara atau ketua tim juru bicara kepresidenan era Presiden Abdurrahman Wahid.